Kejaksaan Agung akhirnya membuat langkah tegas. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN, Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Hari ini, Rabu 3 Juni 2026, menjadi hari yang kelam bagi mantan pejabat tinggi tersebut. Bagaimana kronologi lengkapnya dan apa sebenarnya kasus yang menjeratnya? Drama ini bermula dari langkah tak terduga penyidik Jampitsus Kejagung. Sejak Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, didatangi tim penyidik. Penggeledahan ini bukan operasi biasa. Tim Kejagung mencari bukti-bukti krusial terkait dugaan praktik korupsi yang sistematis. Yang menarik, penggeledahan ini dilakukan tepat 1 hari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran di tubuh BGN. Selasa malam 2 Juni 2026, wajah baru memimpin lembaga ini. Nanik S. Deyang kini menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Apakah perombakan ini ada kaitannya dengan temuan awal Kejagung? Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan tanggal 29 Mei 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kasus yang menjerat Dadan Hindayana adalah dugaan korupsi praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ini adalah jantung dari program nasional pemenuhan gizi. Diduga ada oknum yang memperjualbelikan titik lokasi pelayanan demi kepentingan pribadi, menciderai niat baik program pemerintah untuk masyarakat. Pemeriksaan intensif membuahkan hasil. Dadan Hindayana tak lagi bisa mengelak. Ia keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan khas Kejagung berwarna pink. Wajahnya yang tertangkap kamera menjadi saksi berakhirnya masa jabatan, sekaligus dimulainya babak baru di balik jeruji besi. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN
yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Penyidikan masih terus berlanjut. Kejagung berkomitmen mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam skandal di lembaga yang baru saja mengalami perombakan ini. Kita akan terus pantau perkembangan kasus ini. Untuk informasi selengkapnya, tetap saksikan Kabar 3 Sore. Sampai jumpa.